Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di Kiapedia membagikan kebenaran dengan cara yang berbeda. Setelah kemarin kita membahas tentang penjelasan teologis Allah Tritunggal dan memperlihatkan bahwa konsep Tritunggal itu ada dalam Alkitab, maka video ini akan membahas tentang sejarah dari doktrin ini. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe terlebih dahulu agar Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sebelum doktrin Tritunggal dimunculkan dalam bentuk formal, rupanya konsep ini sudah ada dalam catatan-catatan sejarah gereja abad pertama. Sebagai contoh, Ignatius dari Antioquia memberikan dukungan awal bagi paham Trinitas sekitar tahun 110 Masehi. Ia mendesak umat untuk taat kepada Kristus dan kepada Bapa dan kepada Roh. Justinus Martir tahun 100 sampai 165 Masehi juga menulis dalam nama Allah, Bapa dan Tuhan alam semesta, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa gereja pertama yang tercatat menggunakan kata Trinitas adalah Theophilus dari Antioquia yang menulis pada akhir abad kedua. Ia mendefinisikan Trinitas sebagai Allah, firman-Nya atau Logos, dan kebijaksanaannya atau Sophia. Namun orang yang pertama kali membela paham ini adalah seorang tokoh yang muncul pada abad ketiga, yakni Tertullianus. Itu sebabnya banyak yang berpendapat dialah yang memviralkan istilah ini dan secara eksplisit mendefinisikan Trinitas sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta membela teologi Trinitas dalam upayanya melawan paham monarkianisme yang menekankan keesaan Tuhan dan sifat ketuhanan Kristus yang meliputi penyangkalan Trinitas. Selain monarkisme, pada tahun-tahun selanjutnya muncul banyak bidat-bidat yang menyangkal ketuhanan Yesus dan juga Trinitas. Di antaranya terdapat Arianisme, Sabellianisme, adopsionisme, serta ajaran-ajaran yang lainnya. Singkat cerita, pada tahun 325 di Nisia, diadakan suatu konsili di bawah pemerintahan Kaisar Konstantin untuk menyelesaikan perdebatan yang berlarut-larut mengenai penafsiran terhadap Tritunggal. Ada dua pihak yang bertentangan, pertama dari Arius dan kedua dari Athanasius. Athanasius mempertahankan kebenaran doktrin Trinitas dari Tertullianus, walaupun pada saat itu mayoritas orang menganggap Yesus lebih rendah dari Bapa. Maka karena hal ini, Athanasius pernah dikucilkan oleh gereja hingga 5 kali. Banyak orang berusaha melunakkan Athanasius dan meminta dia untuk menyerah pada pandangan mayoritas. Namun, Athanasius berkata, "Seluruh dunia memusuhiku, baik aku Athanasius menjadi musuh melawan seluruh dunia." Pada tahun 325, peperangan doktrin tersebut dihentikan oleh Kaisar Konstantin dalam konsili Nisia dan diambillah keputusan yang memihak kepada Athanasius. Sekalipun menang, Athanasius menyatakan kekurangpuasannya sebab kemenangannya itu ia peroleh atas pertolongan seorang kaisar. Namun benarkah perdebatan selesai? Tentu tidak. Konsili Nisia tidak berhasil menghentikan perdebatan doktrin tersebut. Masing-masing pendukungnya tetap memegang kepercayaan mereka. Barulah puluhan tahun kemudian, semakin banyak ahli-ahli kitab yang dengan sungguh-sungguh menyelidiki kitab suci dan menemukan bahwa doktrin Trinitas dari Athanasius memang benar, sehingga kemudian gereja menerima doktrin tersebut. Doktrin Trinitas baru benar-benar diterima oleh gereja sejak abad keempat setelah Agustinus menulis berbagai tesis yang menjabarkan kebenaran-kebenaran Alkitab tentang yang dijabarkan dalam doktrin Trinitas. Sekian untuk video kali ini. Jika saudara menyukai video ini, silakan di like dan komen jika perlu. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di share. Dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.